Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh kita masih bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sampai saat ini kita masih bertemu, meskipun tidak bertemu dengan tatap muka, tapi kita masih bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di rumah masing-masing melalui renungan yang disampaikan lewat online. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan tentang sifat dan karakter, masih bersambung dari renungan sebelumnya. Sangat penting bagi umat Tuhan untuk memahami sifat dan karakter agar tidak terjadi salah paham dalam keluarga. Memahami bagaimana menyikapi sifat dari anggota keluarga yang tentu berbeda-beda. Bagi yang masih single, memahami sifat dan karakter juga sangat penting, supaya kita bisa belajar tentang sifat dan karakter orang yang akan kita dekati atau calon pasangan kita, sehingga kita dapat menyikapi dengan benar, karena memang manusia memiliki sifat yang berbeda-beda. Mengetahui sifat dan karakter juga berguna dalam memilih pekerjaan. Saudara, ada beberapa sifat dan karakter yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah melankolik. Melankolik adalah tipe seorang yang suka menyendiri, pemurung, seorang yang apatis, pesimis, sehingga hidupnya sering merasa tertekan sendiri tanpa sebab. Tipe ini hidupnya sangat tertib, orang yang perfeksionis, seorang yang hati-hati dan tidak sembrono. Tipe seorang yang kuat perasaannya tetapi tidak jauh dari air mata, alias cengeng. Kelebihan melankolik adalah seorang yang suka berpikir, peka dan cermat, suka kesempurnaan, dan suka keindahan. Tipe seorang yang idealis dan suka menghayal, seorang yang suka berkorban dan menolong sesama, tetapi ada kecenderungan memaksakan kehendaknya, suka mengatur, tapi dirinya sendiri sulit diatur. Kelebihan melankolik sudah kita pelajari. Lalu apa kelemahannya, saudara? Kelemahan melankolik adalah sukar mencari teman, mudah kecewa karena situasi dan keadaan tidak sesuai dengan hatinya. Seorang yang suka menghakimi, suka menilai orang, yang dilihat hanya kekurangannya saja, kekurangan orang lain. Tipe seorang yang mudah depresi dan pemurung, seorang yang senang teori saja tetapi tidak praktis, tidak ramah dan sombong, egois, kaku dan pendendam. Tipe ini cocok menjadi seniman, musikus, atau pencipta lagu. Saudara, ketika orang bersifat melankolik, orang tersebut bisa diubah oleh kuasa firman Tuhan, maka akan menghasilkan satu karakter unik dan bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Di dalam Alkitab, tipe orang melankolik ini seperti Musa, Elia, Yeremia, dan Yohanes. Sifat yang berikutnya yang kita pelajari hari ini adalah flegmatik. Flegmatik adalah tipe seorang yang bersifat dingin, acuh tak acuh, memiliki pembawaan tenang, seimbang, dan jarang terpancing emosinya. Semangatnya kurang, kerjanya lamban, suka menunda-nunda pekerjaan, pasif dan pesimis, suka berserah kepada nasib. Kelemahan seorang yang flegmatik adalah tenang, menyenangkan untuk bekerja sama, lemah lembut, tidak cepat tersinggung, dapat diandalkan, kerjanya sangat efisien dan praktis. Seorang yang teguh pendiriannya dan cenderung keras kepala, suka menjadi juru damai dan berbakat jadi pemimpin. Akan tetapi kelemahan seorang yang flegmatik adalah dia kurang tegas atau suka berkompromi. Tipe seorang yang agak penakut,
suka khawatir dan ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu hal, kurang energik, suka melindungi diri sendiri, egois, tidak punya motivasi kuat, dan tipe orang yang kikir. Tipe ini sangat cocok untuk seorang diplomat, akuntan, guru, dan ahli teknik. Walau begitu saudara, Tuhan tetap bisa memakai seseorang yang punya kelemahan dan bisa diubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Pada akhirnya orang tersebut bisa menjadi alat kemuliaannya juga. Dalam Alkitab, tipe orang flegmatik adalah Abraham. Sifat merupakan bagian dari karakter. Bisa terbentuk karena pengaruh lingkungan di mana dia berada. Tetapi bisa juga pembawaan dasar manusia karena jenis darah dan empedunya, atau bersifat pembawaan genetiknya. Setelah di dalam Tuhan, sifat dasar tersebut diubah oleh kuasa firman, sehingga sifat yang jelek menjadi baik, memunculkan satu pribadi yang unik, berkarakter baik, dan bisa menjadi alat kemuliaannya. Jadi saudara, mengenal sifat sangat berguna untuk mengurangi kesalahpahaman baik di dalam keluarga maupun saat pendekatan kepada seseorang yang berbeda sifatnya, atau ketika kita harus berhubungan dengan orang lain, sehingga dapat mengurangi konflik. Itu pun dengan kesadaran bahwa Tuhan seringkali justru menyediakan pasangan untuk kita yang jelas-jelas berbeda sifatnya. Sama halnya seperti sepatu dan sandal. Cocok bersama meski beda kiri dan kanan. Bukan kiri semua atau kanan semua, bukan? Nah saudara, lalu bagaimana dalam keluarga bisa seiring dan sejalan? Tentunya masing-masing harus sabar dan menghargai pendapat pasangannya. Jangan menang sendiri. Bukankah buah roh itu sabar, lemah lembut, dan juga penguasaan diri? Sehingga kita tidak terbiasa untuk memaksakan kehendak kita saja. Kapan kita akan bisa bertumbuh dewasa rohani kalau tidak mulai dari sekarang, saudara? Supaya hidup kita bisa menjadi berkat dan memberi teladan bagi anak-anak dan tetangga yang mungkin mendengar kita sering berbeda pendapat. Nah saudara, karakter dan sifat kita boleh berbeda, tetapi kita percaya bahwa dengan kuasa firman kita bisa diubahkan menjadi pribadi yang berkarakter baik, berkarakter unik, dan bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Semua orang bisa dipakai ketika kita menyerahkan hidup kita untuk diubahkan oleh kuasa firman. Mari saudara, di masa seperti ini, kita tetap dapat bersatu bersama-sama dengan anggota keluarga kita untuk kita bisa tetap merenungkan firman Tuhan setiap hari bersama-sama, kita bisa bersekutu bersama-sama, kita bisa membangun kehidupan rohani kita bersama-sama, dan mari kita akhiri renungan pada hari ini dengan menaikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Saudara dapat bergandengan tangan satu dengan yang lain, suami, istri, dan anak-anak, dan seluruh anggota keluarga yang ada. Mari kita saling mendoakan sehingga kasih Tuhanlah yang memulihkan hubungan kita yang tadinya tidak harmonis mungkin akan menjadi harmonis kembali. Dan Tuhan menolong kita semua. Amin.